Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini untuk memenuhi undangan teman sejawat kita dalam rangka memenuhi tugasnya, yaitu diseminasi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas perjuangannya kita semua bisa berada di tempat yang penuh dengan nur ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu narasumber yaitu Ibu Musdalifah SPDSD, serta Ibu Notulen yaitu Ibu Mailah SPDSD. Tak lupa pula rekan guru hebat SDN PEL 3 yang berbahagia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua menjadikan suatu pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai acara pada hari ini, saya selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, acara yang ketiga, mohon maaf diralat, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, acara keempat yaitu acara inti yaitu pemaparan materi budaya positif, acara yang kelima doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita ke acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang mana hal ini kita buka acara tersebut dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan semua hadirin dimohon untuk berdiri. Lu kenal.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baiklah, menginjak pada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yaitu Bapak Muhammad Ishak SPDSD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Kuala 3 Pamekasan, dan yang juga saya hormati narasumber yaitu Ibu Musdalifah SPD, dan juga yang saya hormati notulen pertemuan hari ini Ibu Mailah SPD. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam acara diseminasi budaya positif yang nantinya akan dipaparkan oleh narasumber kedua kalinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mana beliau membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kuala 3 yang saya hormati, saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan beliau belum bisa berkumpul dengan kita, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh Dewan Guru karena sudah
mendukung dan melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan di SDN ini. Dan semoga di acara ini, yaitu disiplin positif ini, kita semuanya dapat mendapatkan manfaat terus apa yang kita terima nantinya, terutama bagi saya sendiri sebagai seorang guru, dan mungkin umumnya bagi seluruh guru-guru SDN Kuala 3 ini, dan nantinya bisa juga berdampak positif bagi anak didik kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya, karena memang itu murni dari ketidaktahuan saya. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu kepada acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang akan disampaikan oleh Ibu Musdalifah SPDSD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Kuala 3 Pamekasan atau yang mewakili, yang terhormat rekan guru SDN Kuala 3 Pamekasan yang saya hormati, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap kembali dalam rangka belajar bersama untuk demi kemajuan SDN Kuala 3. Yang kedua, ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 Modul 1.4 tentang budaya positif. Yang selanjutnya adalah saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mempersiapkan segalanya dan rela hadir meskipun sekarang masih panas, sedang panas. Jadi terima kasih kepada teman-teman telah mensupport saya demi terlaksananya diseminasi budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di modul 1.4. Di sini budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini telah kita laksanakan, telah kita kebiasaan-kebiasaan kita yang ada di SDN Kuala 3. Contoh kecilnya adalah
ketika kita berada di depan kelas, berada di pintu gerbang sekolah, menyapa anak didik kita, menyalami mereka dan memberi senyum pada mereka, itu merupakan budaya positif. Banyak sekali contoh-contoh budaya positif, diantaranya adalah ketika sesudah memberikan salam, senyum, dan sapa kepada murid kita, kepada anak didik kita memberikan arahan agar anak didik kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha itu juga termasuk budaya positif. Apakah meletakkan sepatu pada tempatnya itu termasuk budaya positif? Iya, termasuk. Karena apa? Karena budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sudah kita laksanakan bersama. Sudah kita laksanakan bersama di SDN Kuel 3. Di sini kalau sudah tahu contoh-contohnya, adakah teman-teman yang lain tahu apa arti dari budaya positif? Pak Ari, silahkan Pak Ari. Maju tak ada Pak kan? Menurut saya, Ibu Lip, budaya positif itu adalah suatu kegiatan positif di sekolah, seperti ya yang sudah semua guru lakukan, seperti gardu literasi, ya, seperti mengajarkan bagaimana KM kelas, seperti bagaimana budaya-budaya positif, tidak hanya kegiatan-kegiatan seperti itu, yaitu kegiatan positif, yaitu adalah suatu kegiatan-kegiatan memandang yang namanya guru itu adalah egaliter, kesetaraan, tidak membanding-bandingkan. Terus budaya-budaya positif itu adalah mendukung kegiatan-kegiatan guru yang memberikan suatu budaya positif terkait untuk kita berdinamis seperti yang boleh lakukan, untuk mendukung itu adalah kegiatan budaya positif. Itulah. Jadi itu yang saya maksud, yang menurut saya budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Jadi saya ingat suatu ayat, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Semoga amal yang diberikan Ibu Lip ini dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya ini bisa mendapatkan ilmu ya di sini karena Allah berjanji siapa yang duduk di dalam suatu majelis mendukung dalam hal budaya positif akan mendapatkan tinggi derajat ilmu di hadapan Allah. Terima kasih. Itulah menurut saya budaya positif. Adakah yang mau memberi pendapat lain tentang arti dari budaya positif? Silakan kepada Ibu Halidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini untuk bisa saya berpartisipasi dalam hal budaya positif. Alhamdulillah, memang di guru penggerak ini alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Yang kebetulan juga saya guru penggerak angkatan 8. Sekarang Bu Lip sudah angkatan 10. Insya Allah nanti kedepannya diharapkan dari belajar di guru penggerak itu diharapkan guru akan lebih dinamis. Nah, dinamis ini salah satu adalah budaya positif. Bagaimana kita itu menggerakkan, tidak hanya kita bergerak sendiri. Bagaimana kita dalam prinsip guru penggerak itu kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Terakhir adalah berdampak. Jadi apa yang kita lakukan ini bisa berdampak negatif positif kepada yang lain. Itu budaya positif. Nah, sekarang alhamdulillah SDN Kuel 3 sama Allah diberikan kesempatan lagi, ada guru penggerak lagi, mudah-mudahan yang lain nanti bisa mengikuti, sehingga dari caranya Bu Lip sekarang mempertemukan kami di sini, mengumpulkan kami di sini, ini adalah salah satu budaya positif. Karena tugasnya Ibu Musdalifah di sini bagaimana mengimbaskan ilmunya yang dari guru penggerak itu kami semuanya bisa dinamis, tidak hanya stagnan saja. Itu adalah budaya positif. Nah, selain itu juga budaya positif itu menurut saya apa yang kita lakukan sehari-hari
Itu contohnya kalau kita ke murid, contoh saja, membiasakan murid meletakkan sepatu pada tempatnya. Itu salah satu budaya positif, tidak usah kita terlalu jauh ya. Sehari-hari yang bisa kita lakukan, karena anak SD itu masih butuh bimbingan kita. Tidak bisa mereka itu jalan dengan sendirinya, tapi kita arahkan mereka itu dari hal yang terkecil, seperti meletakkan sepatu. Karena banyak malah orang-orang Islam ini yang tidak paham meletakkan barang bukan pada tempatnya, malah kita ini dikalahkan oleh orang-orang kafir. Padahal itu ajarannya agama Islam, gitu kan? Bahwa kita itu semua barang harus diletakkan pada tempatnya. Salah satunya adalah meletakkan sepatu pada tempatnya. Ini penting, bukan tidak penting, karena itu adalah pendidikan karakter. Salah satu bagaimana kita seorang guru membudayakan positif. Itu mengajak anak untuk sholat duha bareng, itu salah satu budaya positif menurut saya ya. Terus anak salim tadi itu menyambut anak di depan pintu. Nah mungkin dari sini nanti banyak, tidak hanya kemarin biasanya beberapa guru ya, mungkin nanti piketnya bisa diaktifkan kembali. Ya, itu salah satu juga budaya positif. Jadi guru itu datang tidak hanya di detik-detik terakhir, tapi sebelumnya, sebelum anak datang, usahakan guru sudah datang. Itu salah satu bentuk budaya positif. Apalagi kita ini juga ingin dilihat oleh anak-anak kita mempraktekkan hal-hal yang baik. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Mudah-mudahan boleh sukses nanti, insya Allah. Terima kasih kepada Ibu Nalidah dan Bapak Ari atas definisinya terhadap budaya positif. Memang benar, budaya positif yang sudah terlaksana di SDN PL 3 ini semoga semakin dipertingkat lagi, dilanjutkan lagi apa-apa yang sudah ada di SDN PL 3. Di sini saya akan menayangkan sebuah video yang bisa memberi motivasi kepada kita semua ya, agar kita kedepannya menjadi lebih baik. Aku kira yang mati tadi. Wis. Sebuah video yang menarik. Dilihat dari video tadi, apakah yang bisa kita petik? Apakah yang bisa kita buat pelajaran dari kita dari video tadi? Apakah ada yang tahu siapa yang bisa? Pak Ari lagi, silahkan Pak Ari. Iya, maju lagi.
Menarik sekali ya, dari video yang tadi saya belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Apapun saya ibaratkan sekolah ini tidak akan berarti apa-apa tanpa kolaborasi. Seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, suatu taman siswa mereka belajar tidak akan bisa berjalan sendirian tanpa kolaborasi. Di situ ada seorang murid ya, di situ tidak menampilkan, padahal dia anak SD. Ada anak SD, tapi kepekaan sosial. Bagaimana dia kepekaan sosial, melihat bagaimana kebermanfaatan jika kayu yang roboh itu bisa diangkat, semua masalah akan terlewati di situ. Jadi kepekaan sosial, kita mendukung suatu kegiatan positif, menurut saya di situ suatu menjadi pembelajaran kita yang sudah sarjana gitu ya. Kita yang sudah katanya berpendidikan gitu. Itu menjadi suatu masalah kalau kita tidak mendukung suatu kegiatan positif. Itu menjadi suatu tamparan pembelajaran anak SD yang mengajarkan kepada kita, yaitu adalah cipta, yaitu adalah suatu pikiran, rasa tergerak, sebuah yang namanya rasa hati untuk bergerak melakukan suatu hal yang positif untuk orang lain. Di situ itu suatu pembelajaran mengingatkan saya kepada Nabi Muhammad, misi profetis kata Nabi Muhammad dalam pendidikan Darul Arqam, yaitu adalah bagaimana misi positifnya adalah menciptakan anak penguatan pendidikan karakter melalui sebuah kolaborasi seperti itu. Jadi disitulah misi profetis Nabi Muhammad dalam Darul Arqam. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan seperti anak SD tadi, perasaan ya, kita bagaimana terkadang kalau dalam, mohon maaf ini bukan saya sok pinter, dalam bahasa-bahasa tasawuf, dalam bahasa Imam Ghazali itu mengalami dekadensi moral, bahwa kita di situ bagaimana untuk kepekaan sosial itu tidak pernah dilihat dari yang namanya kesarjanaan, tidak pernah dilihat dari mananya kita kedewasaan, tapi bagaimana kita memahami bahwa paling tinggi kata Ali bin Abi Thalib itu, kita tidak memandang suatu apapun dari suku, agama, tapi adalah kemanusiaan. Jadi saya banyak belajar dari anak SD itu bahwa kebermanfaatan lewat satu mendorong, yang lain juga saling mengikuti, akhirnya suatu masalah itu akan tercipta sebuah yang namanya solusi di situ. Jadi intinya saya akan tutup, saya teringat akan Ki Hajar Dewantara, suatu sekolah tidak akan pernah maju tanpa suatu yang namanya kolaborasi. Dan ketika kolaborasi dimanapun kita berada, kata Ki Hajar Dewantara, mau di pedalaman pedesaan yang kurang fasilitas gitu, kata Ki Hajar Dewantara, yang kurang proyektor, yang kurang perpustakaan, selama kita kolaborasi, selama kita berpikir aset, selama kita mau menghamba pada murid, karena tujuan guru adalah murid-murid, dan murid itu akan, ketika kita kebersamaan, semua akan kita rangkul, lantai kita kebersamaan dari apa yang kita tidak bisa menjadi bisa. Mau kita kesulitan dalam hal apapun, keuangan untuk nyewa, misalkan profesor mau nyewa apapun, selama kita berpikir aset, tidak akan kita bisa untuk mendatangkan mereka tanpa uang. Jadi disitulah makna sebuah yang namanya kolaborasi, yang namanya makna sebuah yang namanya kebermanfaatan buat orang lain, yang mana kebermanfaatan tidak memberat siapa untuk menolong, untuk lewat di situ kemanusiaan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bapak Ari. Terima kasih Bapak Ari atas tanggapannya mengenai video tadi. Memang benar, kita sebagai guru
kadang melupakan bahwa kita bisa belajar loh dari anak didik kita. Bukan hanya kita yang bisa mengajari mereka, tapi mereka juga bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk berbuat yang lebih baik. Seperti itu. Karena apa? Kadang kita sebagai guru lupa Pak, kodrat anak itu seperti apa, kodrat anak mereka seperti apa, kodrat zaman mereka seperti apa. Itu yang kita lupakan. Kadang anak didik kita melakukan kesalahan, kita langsung menghukum mereka semerta-merta menghukum tanpa bertanya apa alasannya mereka itu melakukan semua itu. Karena semua masalah, semua apa yang kita lakukan mesti ada tujuan dan alasannya masing-masing. Ini akan saya kupas tuntas nantinya di slide berikutnya. Konsep inti budaya positif. Di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari bersama, kita belajar bersama. Saya ini berada di depan bukan sok pinter. Saya cuma ingin memberikan ilmu yang telah saya dapat selama 2 bulan di program CGP ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu mendapatkan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya, tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sebagai guru kadang melupakan sesuatu, bahwa anak didik kita itu bukan hidup di zaman kita dulu. Anak didik kita itu hidup di zaman sekarang. Jadi kadang saya akan memaparkan miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini bisa, insya Allah bisa merubah kita dari yang berpikiran kolot, yang berpikiran belum tahu ilmu apa itu dari teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang murid kita itu harus mendengarkan apa kata kita. Itu yang salah di program guru penggerak. Apa yang sudah saya pelajari di sana. Ternyata guru itu tidak bisa semerta-merta mengontrol murid. Guru hanya bisa menuntun agar mereka bisa memberikan sesuatu pemahaman apabila mereka itu melakukan kesalahan. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Murid yang seharusnya mengontrol diri mereka. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ini lagi, semua penguatan positif itu kadang diidentikan semua harus dilakukan oleh murid kita. Ternyata tidak. Kita saja yang harus merubah metode apa yang sangat disukai oleh anak didik kita. Bukan hanya metode ceramah yang di depan, bukan. Mereka juga ingin sesuatu yang baru, yang sesuai dengan alam pikiran mereka sebagai anak-anak, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ini lagi, saya seorang guru malu terhadap anak didik saya. Kenapa? Banyak sekali kesalahan saya yang telah saya lakukan kepada anak didik saya sebelum saya mengikuti JGP ini. Saya akan berusaha memperbaiki diri saya. Kenapa? Membuat anak merasa bersalah itu tidak akan menimbulkan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang keluar dari dalam dirinya, bukan semerta-merta karena ancaman, karena hukuman, bukan seperti itu. Kalau karena harta, karena hukuman, karena arahan, itu jangkanya itu jangka pendek. Mereka itu akan mengulangi lagi apa yang umpamanya seperti ini. Ada seorang anak yang tidak membawa atribut ketika ada upacara bendera. Kita jangan semerta-merta mengiring anak didik kita ke depan. Itu tidak boleh sebenarnya. Di CGP itu tidak boleh.
apalagi kita memukul mereka, jangan. Itu salah. Kenapa? Di balik apa yang kesalahan mereka itu, mereka punya alasan masing-masing. Kita sebagai guru sekarang itu harus bertanya pada anak didik kita. Bawa anak didik itu berbicara berdua, tanyakan kenapa kok atributnya itu tidak lengkap. Bisa jadi karena tadi malam dia lupa memasukkannya ke dalam tas. Bisa jadi anak tersebut kurang kasih sayang dari keluarganya, entah itu broken home ataupun yang lainnya. Jadi ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita jangan semerta-merta langsung menghardik mereka, langsung mengecap mereka itu tidak baik. Di CGP ini saya tahu bahwa itu semuanya salah. Insya Allah saya akan kedepannya akan berusaha untuk memperbaiki diri saya. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini lagi, ini sangat salah, sangat benar-benar salah. Orang dewasa itu tidak bisa mengontrol anak didik. Orang dewasa itu tidak bisa membuat anak didik itu bisa gini loh, harus ini loh, mengatur. Tidak. Sebenarnya mereka dengan keluarnya motivasi intrinsik dari mereka itu yang dibutuhkan dari seorang guru. Bagaimana caranya? Kita akan mempelajarinya selanjutnya. Cikidang. Di sini mengubah paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Kalau dulu realitasnya, kebiasaannya, kebutuhan kita itu sama. Tidak, sekarang zamannya sudah berbeda. Realitas itu, kebutuhan kita itu berbeda. Seperti itu. Kenapa? Seorang guru ini antara guru satu dengan guru yang lainnya itu kebutuhannya juga berbeda. Tidak memungkinkan lagi buat anak didik kita yang mempunyai latar belakang yang tidak sama. Kebutuhan apa yang mereka perlukan? Kebutuhan apa yang tidak dipenuhi di keluarganya? Itu adalah tugas kita sebagai guru, menuntun, memberikan apa yang kurang dari keluarga mereka. Itulah dari tugas seorang guru. Kalau seorang anak kurang kasih sayang dari rumahnya, terus di sini kita tidak memberikan kasih sayang tersebut, apa yang akan terjadi pada anak tersebut? Yang kedua adalah stimulus responnya, ya, semua orang melihat hal yang sama. Jangan, kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh kecilnya seperti ini. Teman satunya melihat saya itu berbeda, satunya lagi berbeda. Entah itu dari karakter saya, entah itu dari sifat jelek saya. Itu sebenarnya sudah setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu memang benar. Semuanya Bu Finda itu melihat rumah. Di rumah itu Bu Finda bisa melihat gambar depannya. Kalau Pak Abron bisa melihat di sisi belakangnya ada apa saja di belakangnya. Jadi teori kontrol yang kedua adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang sesuatu. Yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang dari pandangan yang sama dengan kita. Kita sebagai guru mau merubah anak, tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun mereka, memberi pemahaman mereka, seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu masalah yang baik ataupun masalah yang ditimbulkan oleh anak didik kita, itu semua memiliki tujuan dan alasan yang berbeda-beda. Ketika seorang anak tidak mendengarkan gurunya di depan, terus dia lemes, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Tanyakan dulu, kenapa kok dia itu tidak merespon? Kenapa dia tidak semangat ketika berada di dalam kelas? Bukan langsung relakan malas, bukan Bu, bukan seperti itu. Ternyata di CGP ini menambah ilmu saya. Kita itu harus bertanya, takut dia di rumahnya dia itu tidak makan karena tidak adanya nasi yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Karena apa? Itu yang sebagai guru kita itu harus bertanya seperti itu di teori kontrol. Sekarang langsung model berpikir
iya, memang terjadi pada zamannya saya. Kalau katanya guru murid itu salah, ya salah. Seperti itu. Kalau sekarang jangan. Sekarang kita harus menggunakan model berpikir menang-menang. Umpamanya kita mau menanyakan kepada anak didik kita kenapa mereka bersalah, kita bawa mereka ke tempat yang kira-kira tidak didengar orang, tidak dilihat teman-teman yang lain. Kenapa? Agar dia tidak mentalnya itu tidak down. Kalau mental sudah down, nanti ke belakangnya itu akan diingat terus sampai tua. Contohnya seperti ini. Kan tadi kembali lagi ke ilusi guru mengontrol murid. Ini lagi. Kita bisa ya belajar kepada murid. Contohnya yang saya kemarin belajar kepada Siva, anak didik saya, bagaimana cara saya mengedit foto, mengedit video, bagaimana cara saya itu memberikan volume pada video saya. Belajar pada Siva. Apakah malu kita sebagai guru belajar kepada anak didik kalau memang ilmu mereka lebih tinggi dari kita? Jadi kita jangan semerta-merta, meskipun kita dewasa, kita ini jadi guru, jangan semerta-merta mengecap mereka itu salah. Seperti itu. Kalau kita menerapkan model berpikir menang-menang, kita menginterview mereka, kita menanyakan alasan mereka, kita menstabilkan mereka, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati mereka, maka yang timbul itu motivasi intrinsik, motivasi yang keluar bukan karena ancaman, bukan karena hukuman. Seperti itu. Lanjut kepada budaya positif, kita kembali lagi kepada budaya positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah siswa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah murid. Kenapa? Karena mereka ladang rezeki kita. Mereka itu ladang pahala kita. Kalau kita tidak melakukan apa yang sewajibnya kita lakukan kepada mereka, kita tidak menuntun mereka. Memberikan kebebasan itu bukan semerta-merta memberikan kebebasan yang tanpa mereka harus diawasi, tetap diawasi. Takut apa yang mereka lakukan itu menimbulkan hal-hal negatif pada mereka. Jadi sebagai guru kita harus memberi arahan. Oh ini nak, apa yang kamu lakukan itu tidak benar loh. Seperti itu. Ini ya, seperti ini kalau yang benar. Begitu. Kayak membuang sampah pada tempatnya. Kadang kita cuek, sebagai guru kita cuek. Kenapa? Saya melihat banyaknya sampah-sampah yang ada di luar. Kita beri pengarahan saja kepada anak didik kita. Kita memberi contoh, ambil sampah itu. Sebagai apa? Biar mereka meniru untuk melakukan hal positif tersebut. Seperti itu. Di belakang itu banyak sekali sampah. Saya sadar bahwa apa? Karena kurangnya kita sebagai guru tentang ilmu yang bisa kita peroleh dari CGP ini. Alhamdulillah saya bisa terekrut jadi CGP Angkatan 10, bisa menambah ilmu saya. Seperti itu. Di sini kebutuhan dasar manusia. Namanya saja dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan pokok kita ini adalah makhluk sosial. Seperti katanya Pak Ari tadi, makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika kita mau menciptakan budaya positif, kita itu harus berkolaborasi. Kita itu harus bekerja sama. Bukan hanya 1-2 orang guru saja yang mau berbudaya positif. Semua warga sekolah harus menerapkan ini. Demi siapa? Demi kemajuan murid, demi tujuan murid, agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, agar mereka bisa melampiaskan, agar mereka bisa melaksanakan ketika mereka berada di masyarakat. Seperti itu.
Di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, tujuan tertentu, dan semua usaha itu merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Apa saja kebutuhan dasar mereka? Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini merupakan kebutuhan dasar yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Ketika seorang siswa, ketika seorang pendidik, seorang peserta didik merasa diterima, merasa disayangi, merasa diayomi oleh gurunya, maka kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Mereka semua akan merasa senang, mereka akan merasa nyaman, mereka akan merasa diterima berada di sekolah ini. Otomatis jika mereka merasa diterima, mereka akan mengembangkan apa pengetahuan mereka dengan nyaman dan aman. Silakan. Yang ketiga adalah kepenguasaan atau kekuasaan, harga diri. Seorang manusia itu harus mempunyai harga diri. Kita sebagai guru juga harus mempunyai harga diri. Anak didik kita juga punya harga diri. Kita tidak boleh mengedengkan mandiri mereka, rasa diterima mereka, harga diri mereka. Kita tidak boleh semerta-merta ini loh anak yang suka nakal. Tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Karena apa? Mereka juga ingin berkuasa. Contohnya seperti ini. Kuasanya siswa anak kelas 6 kadang-kadang didiktator. Apa ya? Semerta-merta kepada adik kelas. Dia selalu menyuruh-nyuruh kepada adik kelas. Itu merupakan bentuk dari penguasaan. Kekuasaan yang bagaimana? Kekuasaan yang bisa kita arahkan kepada kekuasaan yang sebenar-benarnya. Yang keempat adalah kebebasan. Semua orang, semua peserta didik memerlukan kebebasan. Bukan hanya mendengarkan guru ketika berceramah di depan, memberikan pembelajaran, bukan. Kita harus memberikan mereka kebebasan. Ada seorang anak yang duduknya itu bagus ketika mendengarkan guru. Ada juga yang ketika mereka tiduran, mereka bisa mendengarkan guru, asalkan tingkah mereka tidak mengganggu anak yang lain. Kita biarkan saja. Itulah kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekarang yang terakhir adalah kesenangan. Apa itu kesenangan? Kita sebagai orang tua saja merasa bosan ketika cuman ada di rumah kerja. Kita itu akan merasa bosan. Kita harus mencari kesenangan. Karena pada dasarnya manusia itu sangat butuh kesenangan. Bukan hanya peserta didik saja. Peserta didik itu membutuhkan kesenangan. Ketika apa? Ketika istirahat, biarkan mereka sesuai dengan alam mereka, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka, asalkan tidak bahaya terhadap dirinya. Di sini motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu motivasinya ada dua. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Ketika kita sebagai guru menghukum mereka, memberikan ketidaknyamanan pada mereka, motivasi yang timbul itu hanya motivasi ekstrinsik, motivasi yang bersifat jangka pendek. Kemudiannya langsung nanti 1 hari 2 hari akan mengulangi lagi seperti itu. Cek pun tadak bapak, toron apa? Mun beda bapaan pas guru dikerjakan. Itu adalah motivasi yang keluar bukan dari dirinya sendiri.
Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini motivasi yang menjadikan seseorang menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah motivasi intrinsik. Motivasi ini bisa timbul ketika kita melaksanakan segitiga restitusi. Nanti pembahasan berikutnya. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika seorang anak melakukan kesalahan langsung beri ya, buang sampah sembarangan, itu tidak boleh ternyata ya Bapak Ibu ya. Untuk ke belakangnya kita memberi contoh dulu. Kita memberi contoh dulu, baru menanyakan apa di balik permasalahan yang dilakukannya. Yang kedua adalah murid tidak tahu apa yang terjadi, murid tidak dilibatkan. Yang ini tidak dilibatkan. Sekarang ini ke belakangnya kita harus melibatkan semua murid. Kita harus melibatkan mereka. Karena apa? Kita sebagai guru bisa belajar dari mereka. Jangan apa ya? Jangan malu untuk belajar kepada mereka. Karena apa? Kayaknya sekarang ini dari HP, dari apa yang mereka lihat, insya Allah mereka lebih pintar daripada kita. Itu keunggulan dari kekuatan zaman sekarang. Ini bersifat satu arah. Cuman guru saja yang memberikan tanggapannya tanpa memperdulikan anak didik alasannya seperti itu. Ini hukuman berupa fisik dan psikis. Kalau fisik itu kita memukul murid seperti itu. Kalau psikis ini kita mendownkan mental mereka. Kita mendownkan mental mereka sehingga mereka untuk berbuat lainnya, untuk berbuat sesuatu mereka kadang malu, mereka kadang minder. Itu dampak dari hukuman psikis. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini terencana, sudah ada, sudah disepakati sesuai aturan, tapi tidak melibatkan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Selanjutnya, sikap guru hanya memonitor murid. Yang ini adalah restitusi. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Ini yang baik untuk kita sebagai guru. Kalau hukuman dan konsekuensi itu adalah menimbulkan motivasi ekstrinsik yang tidak bisa dilaksanakan karena apa? Dampaknya jangka pendek. Yang ini adalah restitusi. Namanya nanti ada tahapannya, segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki permasalahannya. Ini proses kolaborasi Bapak Ibu antara murid dengan siswa. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita ada tahapannya untuk menginterogasi mereka. Agar apa? Agar tercipta menang-menang tanpa adanya yang disalahkan. Agar apa? Mereka tidak mau mengulangi lagi karena hal tersebut sudah tertanam di dalam diri mereka. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Untuk selanjutnya, ini adalah sebuah video yang akan kita lihat bersama-sama untuk menambah pengetahuan kita tentang 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Ngapain sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu terlambat dulu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi tempat
habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun. boleh ke kiri. Allah. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identik yang tercipta adalah identitas sukses. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa bergerak kembali. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jaringan. Ya Allah. Ketiga. Paspor. Angga ya. Paspor. Gari. Angga. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bersabar sebentar. Ini gangguan teknis. Sebelum kita melanjutkan videonya, berhubung ada gangguan teknis, kita sebagai guru harus memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Karena apa? Karena seorang manajer itu mampu, guru tidak hanya mengajar, tapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi siswa dengan melibatkan siswa dalam pencarian solusi. Guru membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Guru mengajak siswa
dan bersama-sama mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira kita berada di mana ya? Apakah posisi kontrol sebagai penghukum? Apakah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah posisi kontrol sebagai teman ataupun posisi kontrol sebagai manajer? Kita bisa menilai kita diri sendiri. Kita merefleksi diri kita sendiri. Sebagai apa kita ketika melaksanakan pembelajaran, ketika kita berada di sekolah? Apakah itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun sebagai posisi sebagai manajer? Tidak bisa. Lanjut aja, ada apa, Bu? Posisi manajer itu adalah posisi yang sangat baik. Karena apa? Kita dalam menyelesaikan masalah melibatkan murid. Kita mencari alasan mereka, kenapa mereka berbuat salah. Kita akan mempergunakan, ketika kita memposisikan kita sebagai manajer, kita akan mempergunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusinya adalah, yang pertama tahapannya validasi tindakan salah, validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog antara guru dengan siswa, guru dengan siswa yang pembuat masalah. Kita itu bisa mempergunakan cara tersebut untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, sehingga timbul motivasi mereka yang keluar dari dalam dirinya sendiri tanpa adanya tekanan dari siapapun. Apa itu validasi tindakan yang salah? Di sini perlu ditekankan bahwa berbuat salah itu adalah sesuatu yang wajar dan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kita akan menstabilkan identitas anak didik kita yang gagal ke identitas sukses, menggeser pemikiran tentang identitas gagal menjadi identitas sukses. Contohnya seperti ini, berbuat salah itu kita bisa menstabilkan identitas anak yang gagal itu dengan cara seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, bukan tidak apa-apa, mesti kita harus menanyakan dulu, menstabilkan dulu. Emosinya dia itu distabilkan dulu. Yang kedua adalah dengan cara tidak ada manusia yang sempurna. Karena apa? Bukan hanya murid yang melakukan kesalahan, kita juga bisa melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Kalau murid bisa terlambat, kita juga bisa terlambat. Sekarang yang ditanyakan, apa alasan dari keterlambatan tersebut? Itulah posisi kita ketika kita menjadi manajer. Yang ketiga adalah saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika kita sudah menenangkan, kita menstabilkan identitas gagal mereka, otomatis akan ada suatu sikap, apa tindak lanjut dari permasalahannya tersebut. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Sesudah stabil emosi mereka, kita itu tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Karena apa? Setiap manusia, perilaku manusia adalah cerminan pemenuhan kebutuhan setiap orang. Ketika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan timbul suatu masalah, suatu hal yang dilakukan oleh murid ataupun diri kita sendiri. Pemikiran guru itu akan bergeser dari stimulus respon menjadi lebih proaktif. Contoh kata-katanya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau sudah bilang seperti itu,
otomatis nanti anak tersebut akan lebih tenang emosinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kita harus menanyakan, kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu adalah contoh kata-kata dari validasi tindakan salah yang akan dilakukan di segitiga restitusi. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini dibuat ketika keyakinan kelas itu dibuat oleh kita sebagai guru dan murid waktu tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru. Karena apa? Karena ada kesepakatan antara guru dan murid agar murid bisa melaksanakan keyakinan tersebut tanpa tekanan dari pihak apapun, tanpa tekanan dari pihak manapun. Entah itu kalau keyakinan tersebut sudah dibuat oleh guru, kesepakatan antara guru dengan murid, insya Allah anak-anak didik kita itu mengerjakan, melaksanakan itu dengan enteng, dengan ikhlas mereka melaksanakan tanpa adanya paksaan dari kita sendiri. Yang ketiga adalah apa bayangan kita tentang kelas ideal. Kita harus menanyakan, kalau kamu sudah tahu keyakinan kelas yang ini, apa yang akan kalian perbaiki seperti itu dari perbuatan salah yang telah kalian lakukan. Saya kemarin melakukan segitiga restitusi. Contohnya seperti ini. Ini adalah memposisikan saya sebagai manajer.
simak video yang telah saya lakukan mempergunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah berhasil. Karena apa? Melalui tahapan restitusi tersebut kita akan mendapatkan suatu motivasi yang keluar dari dalam diri mereka tanpa paksaan, tanpa ancaman ataupun tanpa disuruh oleh kita. Sekarang materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa dengan guru, kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan, insya Allah nanti murid akan melaksanakannya dengan senang hati. Kalau peraturan itu dibuat oleh suatu instansi atau cuman peraturan dibuat oleh guru seperti itu adalah pembeda tanpa melibatkan murid. Itu adalah pembeda dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Dampaknya sangat tidak baik kalau kita mempergunakan peraturan kelas. Jadi untuk selanjutnya kita harus membuat keyakinan kelas. Berhubung nanti tahun berikutnya ini adalah tahun ajaran baru, mari kita sebagai wali murid membuat keyakinan kelas. Sebagai wali kelas, kita membuat keyakinan kelas yang akan disepakati antara guru dan siswa. Contohnya yang pertama adalah saling menghormati. Di sini ada pembeda. Pembedanya itu apa? Yang pertama adalah perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Di sini kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini mengikat anak untuk mengembalikan buku. Ketika kita membuat keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Ini akan lebih produktif lagi, ini akan lebih bermanfaat lagi kepada anak didik kita. Dilarang mengganggu orang lain. Kata dilarang ini kayaknya seperti apa ya? Kasar. Jadi kita harus mengubah menjadi menghormati orang lain. Kata-katanya negatif. Kalau dilarang itu kata-katanya negatif, jadi anak didik kita itu lebih sulit untuk menyerangnya. Ketika menghormati orang lain itu lebih bagus. Kita jadikan keyakinan kelas. Di sini kalau peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita ubah menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain. Ketika seseorang sudah menghormati orang lain, dia akan menanamkan pada dirinya untuk tidak terlambat ketika adanya pembelajaran dimulai. Yang keempat adalah dilarang melakukan kekerasan. Ini kata-katanya negatif juga. Hal-hal yang bacaannya dilarang kita ubah Bapak Ibu menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Kalau dilarang menggunakan narkoba, ini diubah apa? Kesehatan. Jadi anak didik kita itu tahu kata-kata positif, kata-kata negatif yang bisa membuat dirinya itu semakin ikhlas, semakin tidak ringan untuk mengerjakannya. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan. Kayaknya seperti menghardik. Jangan. Kita ubah jadi keselamatan atau keamanan, demi keamanan keselamatan mereka. Kita lanjut ke video yang tadi. Karena apa? Kita hanya tadi melihat posisi kontrol penghukum, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pembuat perasaan bersama. Yang terakhir yang manajer. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan
disiplin positif restitusi, salah satu program yang Bentar ya, dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali Kalau sudah tidak bisa ada apa-apa. Lanjut. Sudah tahu ya, kalau posisi manajer itu melibatkan murid, kita harus menanyakan apa penyebab dari masalah tersebut. Sekarang ada sebuah penguatan biar kita tahu game. Biar kita tahu apa perbedaan dari posisi kontrol yang mana kita. Kalau ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa aku? Apakah ada yang bisa? Pembuat merasa bersalah, katanya Bapak Ilham adalah saya kecewa sekali, termasuk posisi kontrol. Pembuat merasa bersalah. Kamu selalu saja melakukan ini dengan teledor. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum. Bagus Bapak Abror. Terima kasih Bapak Abror. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Kamu selalu saja melakukan ini dengan teledor. Bagus, ternyata Bapak Abrol memahami, menyimak. Terima kasih Pak Abrol karena telah merespon positif adanya ini. Sekarang yang ketiga adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, bagus. Tepuk tangan buat Miss Winda. Sekarang untuk Pak Arif, pertanyaan untuk Pak Arif. Posisi kontrol apa aku? Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ini ada tadi Pak Arif di video. Oh ini bagus, tepuk tangan buat video. Buat Bapak Arif. Ternyata Bapak Arif itu menyimak video yang tadi. Alhamdulillah kita bisa dengan video tadi kita bisa mengetahui posisi kontrol yang mana kita pada saat ini. Kalau memang kita masih mempergunakan posisi kontrol penghukum, mari dengan ilmu yang kita dapat dari ini, ubah kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Saya cukupkan sekian diseminasi budaya positif hari ini. Saya selaku narasumber mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih sudi duduk di sini mendengarkan saya memberikan pemaparan. Untuk selanjutnya saya akan meminta teman-teman merefleksi teman-teman apa yang didapat dari diseminasi ini. Siapa yang mau? Alhamdulillah Pak Ari membawa catatannya. Insya Allah dia menyimak dari depan sampai belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ya, saya menyatakan sangat bagus sekali ya. Saya begitu proud of you ya. Jangan bangga lah. Bisa dibilang bukan saya mau ngalem ya. Bisa dibilang lebih baik daripada saya dulu waktu diseminasi. Terima kasih. Ibu tidak membaca, tapi bagaimana mengajak kami untuk berpikir, untuk hanya jawab, jadi tidak membaca. Jadi itu sangat positif sekali. Namun ada kritikan, sebaiknya di video itu seharusnya ibu jangan pakai Canva, seharusnya download gitu biar tidak ada permasalahan. Itu kesalahan gitu. Dan yang kedua ini sebagai masukan ya. Karena saya di guru penggerak ada Gosen, ada Ifar, ada apa, ada Grow, Tilta gitu ya. Seakan kita terkadang lupa
bahwa gosan, bahwa posisi lima kontrol sebetulnya itu sebuah pendidikan yang ada di pendidikan Darul Arqam Nabi Muhammad, semuanya meniru, termasuk Ki Hajar Dewantara. Alangkah lebih baiknya kalau kita, mohon maaf ya, di sini kan Muslim semua. Kalau bukan kita yang Muslim mengangkat pendidikan Darul Arqam ini, lalu siapa lagi gitu. Jadi boleh masukan-masukan, ayolah kita sebagai Muslim angkatlah integrasi dalam ini, hubungkan dengan tokoh-tokoh agama, terutama dalam pendidikan Nabi Muhammad. Dari posisi lima kontrol, betapa lembutnya Al-Quran mengatakan waliyat talattuf, berlemah lembutlah terhadap orang lain. Dan yang kedua, ketika kita menganggap orang lain itu bersalah, ya Tuhan saja memanggil kita yang ibadi. Seburuk apapun kita yang ibadi, ya hambaku yang tersayang gitu. Ar-Rahman, Maula Muslim, Ar-Rahman kan seperti itu. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang berdosa, itu Allah menyebutnya dengan kasih sayang. Dari sini saya belajar dari sampian budaya positif, bahwa untuk menjadi guru itu tidak cukup dengan kompetensi ilmu pengetahuan, itu tidak cukup. Jadi bagaimana kita butuh psikologi perkembangan anak, bagaimana kita butuh kompetensi kepribadian dalam diri kita untuk belajar psikologi, bagaimana kita butuh belajar kompetensi pedagogik, bagaimana di situ ada power, bagaimana juga anak dilibatkan dalam hal apapun, sekalipun itu mohon maaf dalam kemampuan lo gitu. Jadi anak itu juga jangan dikesampingkan gitu, karena setiap anak unik, mempunyai minat bakat yang berbeda-beda gitu. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya banyak belajar di sini, bagaimana saya dari seorang bulim ini, guru yang terbaik itu bukan semangat mengajar. Guru yang terbaik itu adalah semangat belajar. Betul-betul ilman minal mahdi ilal lahdi. Jadi bukan guru yang semangat mengajar sebenarnya guru yang baik. Kalau menurut seorang tokoh Muhammad Abduh, seorang tokoh Ahmad Dahlan yang beliau itu meniru tokoh Muhammad Abduh ini, bahwa guru yang terbaik itu adalah guru yang semangat belajar, merasa dirinya tidak tahu, karena semakin banyak belajar bukan merasa dirinya semakin pintar, semakin tidak tahu gitu. Di situ saya banyak, mohon maaf ya, bukan saya dalam lagi, saya banyak belajar tentang bagaimana, justru saya mengingat lagi, karena sifat ilmu itu kan lupa ya. Jadi saya banyak catat, menstabilkan, memvalidasi, dan juga bagaimana meyakinkan. Dan juga buat teman-teman ya, dan juga buat teman-teman, ayolah ini cuma sekedar kita masukkan ya, sekadar kita masukkan ini, apalagi kita orang Muslim sangat menghargai majelis ilmu dan pahalanya sangat besar. Jadi ayolah kalau kita ada teman kita memberikan suatu ilmu pengetahuan, sekalipun Husain yang memberikan di sini, ya karena saya banyak ditegur oleh anak-anak saya itu, ditegur dalam hal kesalahan, saya berterima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah ketika kita mampu melawan diri sendiri, itu. Jadi ayolah kita, kalau kita menghadapi orang lain lagi berdiskriminasi, ayolah buanglah HP kita, ayolah buang kita fokus ini ilmu. Nah inilah kata Profesor Jumardi Asra dalam sebuah pendidikan Islam, kenapa Islam tidak maju-maju? Karena kita sebagai Islam gitu, hanya Islam di masjid. Sebagai Muslim kita hanya Muslim di masjid. Ya Muslim di masjid, bagaimana kita orang berdakwah itu di Jumatan kita mendengarkan, tapi terkadang kita di luar masjid kita tidak mendengarkan. Itu adalah kata Prof. Jumardi Asra, kenapa kita tidak maju-maju? Jangan salahkan pendidikan agama non Muslim ya, lebih maju daripada kita, lebih pendidikan Darul Arqam. Karena kita sebagai guru, kita tidak kurang, bahwa kata Rasulullah ketika memberikan suatu yang namanya pendidikan Darul Arqam, satu kata Rasulullah ya, suatu itu di suatu pendidikan Darul Arqam ya, kurikulumnya Rasulullah mengambil kaburomatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Aku tidak suka terhadap guru yang suka teori, suka ini, suka itu, tapi dia tidak berdinamis. Itulah apa kata Rasulullah. Dan yang kedua,
Rasulullah itu berkata, ya, di dalam suatu kurikulumnya pendidikan Darul Arqam, ya, bagaimana untuk menguatkan pendidikan karakter? Salah satu hal yang paling wajib kata Rasulullah, hidupkan bertutur. Ya, hidupkan bertutur. Disitulah penguatan pendidikan karakter. Itulah kata Rasulullah. Dan apa? Dan kata Rasulullah di dalam suatu yang namanya pendidikan Darul Arqam, bagaimana ya Rasulullah kalau kita mau menghidupkan suatu sekolah, ya pandanglah seseorang itu dengan egaliter, karena Islam mengundang egaliter, yaitu kesetaraan. Sekalipun kita tinggi ilmunya, sekalipun kita apa, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah mendidikkan orang yang berilmu, bukan orang yang berijazah S2, bukan orang yang apalah gitu, punya pangkat lah, punya kita jabatan lah. Karena sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah, Allah meninggikan orang yang berilmu, bukan berijazah. Nah, disinilah meskipun saya angkatan 5, saya banyak belajar juga terhadap bullying, apa yang saya lupa, apa yang saya apa. Karena setiap orang itu benar apa kata bullying, tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi, ayolah, ini yang saya dapatkan dari sebuah budaya positif. Saya mengutip Al-Qur'an, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah, ayolah kita saling tolong-menolong dalam ilmu. Ini kita saling kolaborasi, kita saling belajar. Bullying tidak pernah memandang yang tidak ikut CGP ini adalah di bawahnya, tapi bagaimana kita memandang sebuah kesetaraan, itu yang saya dapatkan dari bullying. Dan ayolah, kata Nabi Muhammad dalam membangun suatu pendidikan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, hindari perpecahan. Apabila kita punya suatu yang namanya guru itu berbuat positif, mari kita dukung selama dia tidak menyuruh kemaksiatan. Begitupun juga pemimpin, siapapun presiden, ya, siapapun kepala sekolah, siapapun siapa yang sudah dicinjuk oleh yang namanya ya kita ikuti saja selama tidak untuk kemaksiatan. Jadi itulah bagaimana kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Disitulah bagaimana kalau pendidikan itu mau maju. Ya, di situ. Kalau pendidikan mau maju. Jadi saya tutup, ya, apabila ya kebermanfaatan kata Rasulullah, apabila seorang guru itu dalam keadaan stagnan, tidak dinamis, tidak mau belajar, tetap memandang dirinya yang paling hebat, maka yang terjadi adalah seperti planet yang tidak berputar satu saja, kacaulah bumi. Itu dalam pendidikan Darul Arqam. Semoga dengan budaya positif, dengan video-video ini bisa membawa kita untuk lebih berkolaborasi. Bagaimana kita nantinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Setiap guru pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Ari. Terima kasih Pak Ari atas penguatannya. Ternyata Pak Ari ini memberikan respon yang positif terhadap pemaparan saya. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih semuanya. Adakah yang memberikan refleksi lagi terhadap pemaparan saya tadi? Sudah? Sudah? Enggak, coba. Sebelum acara ini ditutup, saya kembalikan lagi kepada, terima kasih semuanya ya. Kembalikan lagi kepada MC, silakan. Alhamdulillah, teman kita CGP Angkatan 10 sudah memaparkan materi tentang budaya positif hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemateri, yaitu teman kita sendiri, akan menambah ilmu buat kita. Kita sebagai guru akan mengesampingkan ego kita. Ya, inilah aku. Jangan sampai begitu ya Bapak Ibu. Kita kesampingkan ego kita dulu. Seperti yang Bapak Ari katakan tadi, sekolah ini bisa maju dengan adanya kolaborasi. Setidaknya kalau kita tidak mau kolaborasi dengan teman kita,
kita kita tanyakan bagaimana, sudah sampai mana prosesnya, seperti itu. Setidaknya ya kalau tidak bisa, kita sudah tidak mampu. Sebenarnya hari ini alhamdulillah luar biasa sekali. Saya mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk saya. Saya merasa iri kadang kepada CGP karena bisa mengembangkan ilmunya ya dengan CGP, karena saya sendiri tidak bisa ikut di CGP ini luar biasa. Alhamdulillah saya sudah menemukan hal-hal yang baru dari pemaparan narasumber hari ini. Pahala yang berlimpah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.